Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Darajatul wasatiyah. Darajatul wasatiyah. Saya menggunakan istilah yang pertama adalah marhalatul bidayah. Nah, yang pertama itu. Ini sudah kita lewati marhalatul bidayah. Ini adalah judul ketiga ya dari dari kitab yang berjudul Marahil At-Tasawwuf. Yang pertama kita bicara tentang perbedaan antara thariq dan thariqah. Ya. Kalau thariq itu, kalau tasawuf itu diterjemahkan dalam bahasa modern adalah program, maka yang dimaksud program itu adalah thariq. Tapi kalau tasawuf juga disebut manhaj, maka dia adalah thariqah. Ya. Antum mesti artinya menangkap betul-betul penjelasan ini. Thariq ya, dengan thariqah. Kalau thariq istilah yang muncul pada abad permulaan, akhir abad pertama atau awal abad kedua. Thariq disebutnya. Maknanya adalah etika, adab. Atau thariq juga disebut tasawuf pada periode atau fase individual, belum berbentuk kelompok, jamaah seperti yang kita lihat sekarang. Maka baru kemudian disebut thariqah ketika berubah tasawuf menjadi sebuah tanzim, seperti organisasi meskipun bukan organisasi. Artinya terorganisir begitu. Thariq juga berarti sifat. Thariqah adalah nama. Jadi thariq dengan thariqah berbeda tapi tak sama, tapi serupa tapi tak sama. Thariq adalah program, thariqah adalah manhaj, metode. Dulu ketika orang bertarikat, bertasawuf maksud saya, maka dia mengikuti thariqus sufiyah. Apa? Adab orang-orang sufi. Adab beribadah, adab puasa, adab. Nah, ketika ulama menulis adab itu sebetulnya thariq. Karena kalau fikih tidak ada mengkait tentang adab. Fikih adalah berbicara tentang hukum amal zahir. Sedangkan adab adalah lebih bersifat batin. Ini yang pertama. Maka kita sudah mengerti bahwa thariq sebuah program, thariqah sebuah metode, perlu
ada yang melaksanakan, ada wadahnya. Maka disebut tarekat itu, madrasah itu. Ya. Maka ada Syekhul Murabbi, kemudian ada Al-Murid, ada manhaj. Baru setelah bicara tentang sebuah madrasah, sebuah tarekat, maka bicara tentang fase tasawuf. Yang pertama marhalatul bidayah. Nah, yang kedua ini sekarang darajatul wasatiyah. Saya sengaja membuat perbedaan istilah. Ini marhalah, ini darajah. Ya. Saya sekedar ingin mengklarifikasi bahwa sama istilah itu digunakan. Mau darajatul bidayah, darajatul wasatiyah, darajatul nihayah, marhalatul bidayah, marhalatul wasatiyah, marhalatul nihayah, tidak ada masalah. Maqamul bidayah, maqamul wasatiyah, maqamul nihayah. Namun saya pakai ketiga-tiganya. Namun ketika permulaan saya sebut marhalah. Ketika pertengahan saya sebut derajat. Ketika terakhir saya sebut maqam. Kenapa saya beda-bedakan? Berdasarkan seringnya ulama menggunakan istilah. Ketika akhir-akhir itu disebut maqam gitu. Ketika pertengahan disebut ini peningkatan derajat. Padahal maknanya semua adalah sinonim. Darajatul wasatiyah wal marhalatus tsaniyah yutliquna 'alaiha asma'a katsira minha al-wasatu was-sayru was-sidqut tawajjuhi wal istiqamatu wal haqiqatu wal imanu. Marhalah kedua, mereka menyebutnya nama-nama yang banyak. Mereka punya sebutan istilah untuk fase kedua ini dengan istilah yang banyak. Ada yang menyebut al-wasat, pertengahan. Ada yang menyebut as-sayr, berjalan. Kan bidayah, as-sayr, wasal, permulaan, berjalan, kemudian sampai. Kemudian sidqut tawajjuh, ada istilah sidqut tawajjuh. Karena permulaan orang bertarekat takut kepada Allah. Yang kedua, dia membetulkan orientasi, tujuan, hati menghadapnya hanya kepada Allah. Ada yang menyebut istiqamah. Yang pertama, kalau yang kedua ini disebut wasat, maka yang pertama disebut bidayah. Kalau yang kedua disebut as-sayr, maka yang pertama disebut bidayah. Kalau yang kedua disebut sidqut tawajjuh, yang pertama disebut al-khauf. Kalau yang kedua disebut al-istiqamah, maka yang pertama disebut taqwa. Kemudian wal haqiqah, kalau yang kedua disebut haqiqah, maka yang pertama al-muqaddimah. Kalau yang kedua ini disebut al-iman, berarti yang pertama al-islam. Banyaknya istilah ini yang sering membuat mereka mengatakan bahwa tasawuf tidak jelas. Ya, tidak jelas. Sehingga definisi tasawuf pun, ya, definisi tasawuf yaitu lebih dari 2000 definisi, ya, lebih dari 2000. Katanya setiap orang sufi, setiap orang yang bertasawuf memberikan istilah berdasarkan apa yang dirasanya. Ini tidak berarti bahwa setiap rasa ini berbeda. Tidak, itu hanya ungkapannya saja yang berbeda. Mana ada rasa itu berbeda? Ya, orang mengecap manisnya madu misalnya.
Hanya mereka mengungkapkan yang berbeda. Adapun bagi yang merasakan sama. Karena ada orang, bagaimana setiap orang rasanya beda-beda. Rasa apa yang berbeda? Mengungkapkannya berbeda-beda. Ya. Wa yusammauna ashabaha ahlal hikmah. Mereka memberi nama kepada si pemiliknya, ya, kepada si pelaku derajat kedua ini ahlal hikmah, ya, ahli hikmah. Nah ini ahli hikmah ini bukan ahli apa ya, ilmu hikmat, ya, kita nyebut wah dia ahli hikmat itu berarti jagoan. Karena memang tasawuf dulu disebut hikmah, kedokteran juga disebut hikmah, ya. Filsafat disebut hikmah, ilmu yang mempunyai apa, nilai yang sangat luhur, maka disebut hikmah. Ilmu yang lahir dari kebijaksanaan itu hikmah. Tasawuf, tasawuf itu dikenal dengan sikap wad'u syai' mawadi'ah, bagaimana meletakkan sesuatu di tempatnya, ya, orang kan terkadang tidak tahu tempat, berarti tidak ada adab. Maka dengan tasawuf dia dapat meletakkan sesuatu di tempatnya, menunaikan hak yang sepatutnya. Li'annahum yastaquna minal bahr, karena mereka meminum dari laut. Wal bahru hikmatun, dan lautan itu hikmah, luas, keluasan, kebijaksanaan, ya, itu hikmah. Wa huwa awsa' minal air, laut lebih luas daripada sumber mata air. Wa aksar faydanan minan nahar, lebih melimpah dari sungai. Orang jika berbicara dengan pandangan tasawuf, maka seolah-olah ucapannya itu kalau diumpamakan seperti pohon subur, diumpamakan seperti air melimpah-limpah maknanya. Orang yang tidak punya tasawuf jika berbicara tentang agama kelihatannya sempit, letterlek, kontekstual, tekstual, ya, harfiah, cekak, itu. Wa a'zamu tisaan, dan lebih luas. Wa ahammu ma atlaqu 'alaiha, dan ada nama yang paling penting, yang paling umum lah katakan, ismat tahalliyah, tahalli. Kalau yang pertama takhalli, nah itu kan ada satu lagi istilah banyak sekali, takhalli, tahalli, bilha. Izla budda lil khali min an yamtali'a walil mujarradi an yazida, karena mesti untuk orang yang kosong, ya, untuk yang kosong, min an yamtali'a, agar diisi. Takhalli dikosongkan, tahalli diisi. Walil mujarradi an yazid, sesuatu yang mujarrad, mujarrad ini juga sunyi, an yazid ditambah. Ma takana masra'iban lirraqi nahidan lil kamal, ketika ia masra'iban lirraqi. Apa masra'iban itu? Ketika dia ingin ingin timbul
untuk bangkit dan bangkit untuk sempurna, gitu. Ya, ketika dia ingin sempurna maka dia mesti mengisi. Nah, makanya dulu orang-orang sufi itu ketika bertarekat dia bilang sedang mengisi hikmah. Yang diisi persilatan hikmah. Jadi isi hikmah itu adalah diisi kebijaksanaan. Ya, sifat-sifat mulia itu bijaksana. Wal iqbal, ini derajat al-wasatiyah ini, al-iqbalu ala ta'ati bil kulliyah, menghadapkan dengan total untuk taat. Jadi kalau taat itu baru fisik, itu belum berjalan. Tapi ya, menghadapkan hati itu total untuk taat. Kan ada orang taat luarnya doang, ya, batinnya nggerutu. Ini namanya belum berjalan, belum ke marhalah kedua. Kalau masih fisik, ya itu bidayah. Tapi jika sudah dia ingin mencoba menyertai batinnya, nah baru ini adalah langkah kedua. Maka al-iqbalu ala ta'ati bil kulliyati fi mujahadatin, di dalam mujahadah. Nah, ini marhalah kedua nih. Wal istimraru fi adai al-faraidi wan nawafil, dan istimrar, terus menerus dalam menunaikan kewajiban yang fardu-fardu dan sunnah-sunnah. Wal istiqamatu fi hifdzil awradil musalsalati minasy-syaikhil murabbi bila tamahulin wajibun fi hadhil marhalah wujuban akida. Dan istiqomah menjaga wirid yang bersambung dari guru murabbi tanpa menunda-nunda itu wajib dalam marhalah ini, wajib yang akid, wajib yang pasti, tidak boleh ditinggal. Idh yadukkus sairu fiha abwabar raja, karena dengan wirid yang terus menerus itu seorang sair, seorang salik mengetuk pada marhalah itu pintu-pintu harapan. Ya. Setiap pagi dan petang kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan membaca wirid mohon ampun. Ya, astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadzunub, astaghfirullah. Ya, kemudian tawassul kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, baru kemudian kita mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka di aurat kita itu ada ditambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebetulnya boleh la ilaha illallah, karena orang sering membaca la ilaha illallah itu yang asik dengan lafal. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Baru 2 kali udah nanjak baik. Kalau juga ada cepat, itu mula-mulanya pelahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya taskhin, pemanasan. Illallah, la ilaha illallah. Ketika udah mulai jenuh, baru ya dicepetin. Illallah, la ilaha illallah. Itu bukan apa ya, bukan sekedar sebuah langgam gitu. Ya, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu bukan sebuah langgam. Ya, karena jika begitu bukan zikir, tetapi ghaflah, hawa. Ya, bahkan mungkin saja ihanah. Wa yastamtiru sahabar ridha, dan meminta hujan di awan ridha.
gitu. Seolah-olah kita dengan wiridam itu sedang meminta turunnya keridhaan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wa yastadi'u bil anwari rabbaniyah, dan mencari cahaya, mencari sinar dengan cahaya Tuhan. Ya. Sebetulnya wirid ini dibaca ketika takhalli, ya. Tetapi di sini istimrornya. Wa yattadihu fiha al-jam'u li sifatil marhalatain hadhihi wallati qablaha at-takhalli wat tahalli. Maka jelas di marhalah ini terhimpun dua sifat, dua fase, sifat dua fase ini. Apa sifat yang sebelumnya, yaitu takhalli dan tahalli. Wa kana tilka khaufan tsumma sarat hadhihi rajaan. Kalau yang pertama takhalli itu khauf, maka yang kedua roja. Pertama kita istighfar mohon ampun, kedua istighfar kita berharap. Begitu juga dengan salawat dan la ilaha illallah. Itu maka ada istilah yang menyebutkan marhalah pertama adalah takhalli, yang kedua tahalli. Ada yang pertama menyebutkannya adalah bidayah, maka yang kedua wasat. Yang pertama disebut isti'dadiyah, katakan. Yang kedua disebut sair. Yang pertama disebut khauf, ya, atau taubah. Maka yang kedua sidqut tawajjuh. Yang pertama disebut takwa, yang kedua di istiqamah. Yang pertama disebut muqaddimah, yang kedua haqiqah. Yang pertama disebut Islam, yang kedua iman. Yang pertama disebut khauf, yang kedua roja. Wa sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu tahaqqaqa bihadhihi al-martabati mundu awalil amri. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar telah meraih martabat ini sejak mula-mula perjalanan dia, mula-mula perkara dia itu. Faqad rawa ad-Daraqutni anhu annahu lamma sami'a qaulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi sholati awwalul waqti ridwanullahi ta'ala wa akhiruhu afwullah. Rawahu ad-Daraqutni qala ridwanullahi ahabba ilaina min afwih. Fa inna ridwanahu lil muhsinina wa afwahu lil muqassirin. Di mana Sayyidina Abu Bakar mendengar ucapan Nabi ketika sholat. Kata Nabi, awal waktu itu keridhaan Allah, kalau akhirnya adalah ampunan dari Allah. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, ridha Allah lebih aku sukai daripada ampunannya. Karena ridha Allah untuk orang-orang muhsinin, sedangkan afau untuk orang yang muqassirin, orang yang lalai. Muqassirin itu kan mohon diampun. Kalau ridha justru untuk orang yang melakukan perbuatan secara sempurna. Nah, Nabi mengatakan sholat di waktu pertama, kan ini sholat awal waktu itu berharap ridho. Kalau di akhir waktu itu berharap ampunan. Kata Sayyidina Abu Bakar, ridho lebih saya sukai. Berarti sejak awal Sayyidina Abu Bakar lebih condong kepada roja. Ya. Meskipun beliau dalam perkataan lain mengatakan perjalanan yang benar adalah dimulai dengan takut. Ya. Fi hadhil marhalati yabda'u sairu al-amal al-batini fi ibadatihi wa dzikrihi wa khalwatihi min at-tatahuri min ma'lulatin nafsi wa sidqut tawajjuhi.
wa sidqi tawajjuhi fiha wal istiqamati fiha fima amarahu Allah wa rasuluhu ma'a ifradil qalbi wal qalibi lillah. Dalam marhala ini seorang sair berjalan, seorang pejalan menuju Allah ini, maka mulai yang dilakukan amal batin, aktivitas batin. Ya. Salatnya mulai dipikirkan khusyuknya. Berbuat apapun mulai dipikirkan batinnya, apakah ikhlasnya atau apa dan seterusnya. Ya. Dalam ibadahnya, dalam zikirnya, dalam khalwahnya, dari mensucikan ya, dari segala penyakit-penyakit nafsu. Ya. Dan sidik tawajuh, membetulkan tawajuh di dalam marhala ini, serta istiqomah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, disertai menunggalkan jiwa dan raganya lillahi, untuk Allah. Nah, ini ada upaya terus menyertai batin dalam melakukan ibadah ini. Wala yatimmu dzalika illa bi suhbati mursyidin kamilin sawa'un dakhala ma'ahu 'alal ukhuwati aw 'alal masyakhah. Dan ini tidak akan, yatim ini tidak akan terjadi, yatim ini tidak akan terjadi, melainkan dengan bersuhbah kepada seorang mursyid yang kamil. Apakah ia masuk kepada mursyid itu sebagai sahabat, sebagai teman, kawan, ukhuwah, kawan, atau sebagai guru? Idza ta'ahala lil ifadati wal irsyad, ketika seorang kamil itu memang berkecakapan, berkompeten untuk al-ibadah, menyampaikan ibadah. Nah, banyak pertanyaan. Saya punya guru, orang yang gurunya bahasanya berbeda. Jadi gimana saya komunikasinya? Ya, kalau sekedar itu maka ada mutarjim. Gitu. Kenapa? Karena syekh itu mesti ifadah, mesti bermanfaat. Kita dapat mengambil manfaat yang banyak. Kalau tidak, ngapain? Ya. Seorang mursyid tidak ada yang bisu. Arti bisu, dia tidak bicara, dia ya. Kalau sekedar wali saja tidak mursyid, mungkin diam. Ya. Saya berjumpa dengan orang yang kita berbaik sangka, rohaninya soleh, ya. Huwa lahu hal ma'allah, yani nazunnu minal awliya. Tetapi berkali-kali al-fakir meminta nasihat, dia tidak mau memberi. Dia bilang, iqra' mu'allafati, gitu. Baca saja, saya sudah tulis dalam kitab-kitab. Kecuali dia bicara tentang satu ayat Quran, satu hadis, lalu dia sarahkan seperti layaknya ulama. Tapi untuk mu'alajatud dawa, tashkhisud dawa, gitu, al-amrad, untuk pengobatan rohani, dia tidak mau. Bukan tidak paham, tidak tahu, tetapi karena ada mu'iznil irsyad, dia tidak diizinkan untuk menjadi mursyid. Wala li'anna al-insana mubtala bi nafsihi wa bihawahu qad kuhir. Karena manusia ini kalah diuji dengan nafsu dan hawanya. Ya. La yumkinuhu tisafuhu minha bi mujarradi nazarihi fi umumi awqatihi illa bi hakimin yanqadu ilaihi wa yumallikuhu qiyadahu.
Karena manusia itu kalah diuji. Li'annal insana qad kuhir, yakni kalah, mubtala binafsi, diuji dengan nafsunya, wa bihawah, dengan hawanya. Kalah. La yumkinuhu insafuhu, tidak dapat dia berbuat netral, sekedar merenung di setiap waktu. Dia renungi kesalahannya, dia pikir-pikir, tidak. Mesti dia ada yang na'amir wa nahi, mesti ada yang memerintah dan melarang. Mesti ada hakim, ada orang lain yang memutuskan perkara dia. Karena orang dengan nafsu itu sangat individual sekali, sangat pribadi sekali. Kenapa orang salah tidak mau ngaku? Itu kan sangat pribadi sekali. Artinya kita kalah diuji oleh nafsu. Ya, kalah. Gimana coba? Saya mendengar cerita dulu di Kiai Ceger sini, Ki Jahari. Seorang murid kan tidak boleh menunjukkan bahwa dia soleh di depan gurunya. Karena apa? Karena dalam tasawuf diajarkan kita ini ibadah karena Allah, jangan karena ingin dilihat oleh siapapun. Gimana wong tasawuf agar hilang ria, ya, agar dia murni jadi hamba Allah, malah terbuka dia peluang untuk nifak di depan gurunya, padahal disitulah tempat mendidik. Katanya Ki Jahari kalau setiap waktu dia akan keluar dari pengimaman terakhir ketika muridnya tidak ada, agar muridnya tidak merasa dilihat ketika dia sedang zikir. Kan lain dilihat sama guru, apalagi lagi zikir. Ya. Sedikit pun tidak diberi kesempatan untuk mudahana, untuk riya, untuk nifak. Nah, satu ketika Ki Jahari sudah selesai zikir, masih ada satu orang di belakang nggak bangun-bangun. Ukuran aurat yang dibaca itu sudah selesai, ya, sampai dilepas tasbihnya juga oleh Ki Jahari itu. Tungguin. Nah, Ki bocah belum keluar aja. Ya. Mungkin ngelihat Ki Jahari begitu makin kacau, ya. Istilahnya sampai Ki Jahari duduknya sampai begini, belum keluar juga, ya. Akhirnya bangun, dilihatin aja. Dilihat bukannya berhenti malah, ya dikira aja, bos, guru gue lagi ngeliatin gue, mantap bener ini katanya. Tinggal di luar kan, memang masjid tengahnya ada pintu kan, itu khusus untuk pintu kiai itu masuk. Ya. Keluar dari situ pintu, dilihatin dari pintu, makin gila udah zikirnya tuh. Ya, mau ditinggal nggak boleh dibiarin. Akhirnya disamperin, diinjak lehernya ke ubin. Ya. Berhenti, setan katanya. Kurang ajar loh. Zikir itu murni karena Allah, bukan kemasukan setan. Langsung taubat, berhenti, ngaku. Kalau nafsu itu mungkin nggak ngaku tuh. Buat orang lagi zikir, terus keluar dalil. Ya. Ya. Saya ingat waktu kecil, Abah Nawawi itu setiap malam mesti ke masjid untuk tahajud. Kan yang ngikutin almarhum Kiai Jole, tahu ya? Ya kan kiainya Qiyamul Lail dia ikut meskipun dia sholat ya. Ya, tapi kudu ikut, karena kalau enggak digebukan bawa kayu. Ya. Pembangunannya dari masjid aja udah jeprot digebuk. Meskipun sholatnya tidur baik, pan ada istilah kita Kiai Ceger mah dulu. Satu juz onta membawa beribu-ribu bulu, nempel aja. Ya. Itu
ada penjelasannya, ada metodologinya dalam tasawuf. Kenapa demikian? Saya ngelihat beliau ngambil bantal, terlalu baterainya dinyalain persis ke muka beliau lagi sholat. Lah kan orang emang ngantuk kan, jadi ditaruh di bantal. Itu kan penghinaan, haram itu mengganggu orang sholat. Ya, seolah-olah di mata mereka lu ngapain? Ya. Gua ngeliat tuh, lu tidur, jadi jangan pura-pura sholat. Udah lu sholat, memang begitu keadaan lu, semoga Allah ampunkan. Udah, terjemahannya mungkin begitu. Terus ngapain? Kalau enggak ngegoda kayak kita ngegoda orang sholat, lah kan enggak boleh. Haram, dosa. Tapi tiap malam itu taruh baterainya begini-begini. Ya. Itu mungkin sedikit dari cara mereka mendidik. Bagaimana membuat murid itu abad, hamba. Ya. Bukan berarti seorang guru semena-mena begitu, sombong, takabur, tidak. Semuanya adalah tarbiyah. Mungkin sekarang nggak bisa begitu. Ya, sekarang nggak bisa begitu. Ya. Ada seorang yang kalau di luar ngomongin, merendahkan apa, tapi kalau di depan, ya baik. Ya, kita ingat dulu Ki Nawawi, maka kalau ada acara duduknya di paling dekat kakinya, ya udah. Ya, selama dia ceramah, diletakkan kakinya di lehernya, diinjak. Ceramah, saya itu kan Firaun kan. Ya. Itu mungkin fenomena jika tidak dia melihat pandangan tarbiyah, itu sombong. Ya. Dan ada yang diperlakukan secara lembut. Itu semua adalah uslub namanya. Tujuannya sama, uslub. Karena begini, seorang mursyid itu adalah seorang mujtahid di madrasahnya. Yang penting sesuatu itu berubah, bukan bergantung kepada uslub. Kalau kita uslub itu ditulis lalu kita lakukan, mungkin tidak relevan dengan seseorang dan tempat serta zaman. Berbeda. Maka seorang mursyid itu adalah seorang yang dengan ma'rifatnya, maka dia selalu diilhami untuk berlaku sesuai dengan keadaan. Wad'ul asya' fi mawadhi'iha, meletakkan sesuatu di tempatnya. Taib. Wa huwa mana tadi? La yumkinuhu insafuhu minha, tidak mungkin dapat netral dari nafsunya dengan sekedar dia merenungi di seluruh waktunya. Illa bihakimin, kecuali dengan adanya hakim, pemutus perkara yang qadu ilaihi, yang ia tunduk kepadanya, wa yumallikuhu qiyadahu, dan menyerahkan kekuasaan dia akan qiyadahnya, pengendaliannya, kepemimpinannya, diserahkan dirinya kepada qiyadah, kepemimpinan gurunya. Ya. Tidak dapat dalam konteks marhala yang kedua ini, untuk istiqomah, untuk sidik tawajjuh, itu perlu ada yang menjadi rujukan, menjadi pimpinan ruhani. Wasidqut tawajjuhi huna ibaratun an mumarasati haqiqiyatin fi sayri ila Allah Ta'ala. Sidik tawajjuh ini adalah umpama apa? Ungkapan tentang apa? Istilah tentang apa? Mumarasah haqiqiyah. Artinya mumarasah itu
upaya terus-menerus secara hakiki di dalam berjalan menuju kepada Allah. Wa huwa ta'dilu iqbalil qalbi. Bentuknya apa? Membenarkan hati menghadap secara total kepada Allah saja. Ta'dilu iqbalil qalbi bil kulliyati 'ala Allah wahdahu wa tawajjuhuhu ilaihi ta'ala bisidqin wa ikhlasin fi kulli anwa'il ibadah, dan menghadapkannya ke Allah dengan sidik, dengan betul dan ikhlas di seluruh macam ibadah, minadzikri, apakah zikir, wal fikri dan berfikir, wal mujahadati dan mujahadah, wal a'mali sholihati dan amal soleh lillahi ta'ala. Mimma kana li ghairillahi minal khuzuzin nafsaniyah wal luhuzil insaniyah wal masalihid dunyawiyah. Di mana ibadah untuk selain Allah itu adalah merupakan khuzuz, bagian nafsu, luhuz, pandangan orang, perhatian orang, wal masalih dunyawiyah dan kemaslahatan dunia. Wa anna sa'ira idza bada'a bi ta'dili sidqi tawajjuhi fi dzikrihi wa mujahadatihi wa khalawatihi wa qiraatihi al-Qur'an wa zuhdihi wa khidmatihi li shaykhihi wa ikhwanihi wa ghairi dzalika min ibadatin khasatin aw amatin fi kulli hayatihi al-yaumiyati wa a'malihi shalihah. Karena dan sesungguhnya seorang syair ketika ia mulai membetulkan sidik tawajuhnya di dalam zikir, mujahadah, khalwah, baca Quran, zuhud, khidmah kepada guru dan ikhwannya dan lain-lain berupa ibadah khusus atau ibadah umum. Apa ibadah khusus? Salat, puasa, zakat, haji itu ibadah khusus. Apa ibadah umum? Ya, kehidupan secara umum. Sebagai suami, sebagai istri, orang tua, anak, teman, tetangga, tuan rumah, tetamu, anak buah, bos, itu namanya ibadah umum. Yang mana secara umum manusia hidup melakukan itu, tetapi kita itu ibadah. Kalau khusus adalah ibadah-ibadah yang memang diperintahkan dalam Al-Quran, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan amal-amal lain yang berdasarkan dalil. Ya. Tetapi yang umum itu adalah kehidupan ini, itu umum. Nah, itu dilakukannya dengan membetulkan tawajuhnya, hatinya untuk Allah saja. Ya. Dalam setiap kehidupan sehari-hari dan amal-amal solehnya. Fahadza yakni annahu, maka ini adalah berarti bahwa dia fi haqiqatin amaliyati tazkiyah wa tasfiyah. Berarti dia berada dalam hakikat proses melakukan tazkiyah nafsu dan tasfiyah qalb. Ya, yang dimaksud mensucikan nafsu dan menjernihkan hati adalah realnya apa? Realnya adalah upaya untuk membetulkan hati kita ini agar melakukan hidup ini ibadah, ditujukan untuk Allah. Itu berarti sedang tazkiyah dan tasfiyah. Ya. Adapun mujahadah seperti bentuk kurang tidur, kurang makan, itu adalah tahyi'ah, isti'dadiyah, menyiapkan tempatnya. Ya, umpamanya orang sakit perut, BAB, ya, jangan makan cabai, berhenti dan minum obat, gitu. Ya. Siapin dulu ini tempat agar obat bereaksi. Loh, kalau minum obat cabai dihantam terus sembuh? Lah ora. Ya, maka dia kurangi makan, dia kurangi tidur, dia kurangi ngomong yang kagak bener, dia kurangi bersama dengan orang dan kecenderungan orang yang buruk, dia kurangi semua, ya, dan dia zikir, nah, minum obatnya. Apa? Ibadah
betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala, baru berjaya. Sekarang urusan makan saja nggak mampu kita melawan nafsu, bagaimana urusan yang haram? Yang haram itu memang ada bobot ujian dari Allah, bukan sekedar haram. Maka dikatakan al-mamnu' marghub, yang dilarang justru yang dikepengenin bagi nafsu. Gitu. Yang dilarang justru itu yang kepengen. Ya. Begitu aja udah sah tuh bini, ya udah mula-mula dong soalnya udah nggak kepengen yang lain lagi. Begitu udah wadon-wadon juga katanya lah, iya nafsu kalau udah sampai berhenti. Au fi marhalatai takhliyah wa tahliyah, orang yang sedang membetulkan sidik tawajuh dalam zikir, mujahadah, semua itu berarti dia sedang melakukan sekaligus tazkiyah dan tasfiyah, tahliyah dan tahliyah sekaligus. Ini yang disebut man faniya baqiya, man yatakhalla yatahalla, atau man takhalla tahalla. Man faniya baqiya, man zakka sofa. Dia siapa yang bersihkan jernih. Barang siapa yang melawan nafsunya maka baqo dengan sifat rohaninya. Barang siapa yang takhalla takhalli maka tahalla tahalli. Gimana? Bukan memang ada bendanya, materinya dibersihin lalu dikasih hiasan, bukan. Secara realnya satu saja kita fokusnya, lakukan segala sesuatu lillah, jangan untuk apa-apa dan untuk siapa-siapa. Seorang istri melakukan untuk suami, gagal nanti ketika suami lemah, suami kurang, suami lupa, suami lalai, suami. Jadi nilai kita berbuatnya rendah. Ngapain punya suami begitu? Nah begitu. Tapi jika karena Allah, Allah uji, Allah uji, Allah uji, Allah uji, begitu saja bunyinya. Ya. Haitsu anna kulla ibadatihi bitawajjuhi sadiqi wal a'radi wal i'radi amma yusghiluhu anil haqqi yutahhiru qalbahu mimma 'allaqa bihi min adranin nufusi wa waranil ghaflati kama yuzakkiha min sumumiz dzunubi wa atharil ma'asi. Di mana setiap ibadah dengan tawajuh yang shadiq, dengan menghadapnya hati dengan betul dan berpaling dari segala yang menyibukkan dari Allah, maka ia berarti sedang mensucikan hatinya dari segala kotoran nafsu dan noda lalai yang melekat di hatinya, seperti mana ia juga sedang mensucikan dari racun dosa dan bekas-bekas maksiat. Setiap dosa yang dibuat itu memberikan racun, seperti orang merokok ada nikotinnya nempel di sini. Begitu juga dosa. Ya. Nempel di hati itu yang membuat noda. Dan ini yang bikin khusyuk susah, ya. Ikhlas susah itu. Maka kita disuruh mengingat nama Allah, Allah, ya. Allah itu terhapus. Ya. Meskipun kita sambil hadrah Allah, 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 itu mesti dengan ikhlas ya, menyebutnya. Wa fi nafsil waqti
seperti dalam waktu yang sama kama yaqulu asy-syaikhu Ibrahim bin Adham annahu fi hadhihi al-marhalati yajdadu ihsasuhu yaqzatan wa tanabbuhan wa yahisu bawaridin minan nuri ka'annahu sirajun fil qalbi yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Dalam waktu yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Adam bahwa di dalam marhala ini perasaan sadar dan tanabuh itu semakin bertambah. Apa yaqza itu? Sadar ya, yaqza itu sadar. Dan tanabuh itu peka. Ya. Kesadarannya, kepekaannya bertambah. Kesadaran terhadap bahwa dia banyak kurang, kepekaan bahwa dia kotor. Orang yang hatinya kotor tidak merasa kalau dia kotor. Tapi kalau hatinya bersih maka terasa jika ya, dia ada melakukan kesalahan. Kotoran itu sebab Nabi bersabdanya dosa itu adalah sesuatu yang rasa nggak enak di dalam jiwa, di dalam hati, rasa nggak enak. Ya, maka zaman sahabat begitu mereka dibersihkan oleh Rasulullah hatinya ya, dengan Islam, dengan sholat, dengan mengganti Tuhan dan lain sebagainya, maka apabila dia melakukan dosa hatinya terus rasa pedih, rasa perih. Maka dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tahhirni. Ya. Zaman sahabat. Ya. Dia berjalan di satu tempat, lalu dia kemudian tanpa disadari melihat wanita terbuka auratnya, maka nafsunya naik. Ya. Kebiasaan jahiliyah belum hilang dalam pikirannya begitu, tapi hatinya sudah ada kesucian, ideologi tauhid sudah diganti semua amal. Ya. Rupanya tanpa disadari maka dia melakukan maksiat, memeluk seorang wanita. Kemudian muncullah bawadirun minan nur, artinya secercah cahaya iman itu. Ya, itu pun ketika mendengar seorang perempuannya yang mengatakan, ya, apakah engkau tidak takut dengan Allah? Maka dilepaskan, dan apa yang dilakukannya? Dia lari mengejar menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kemudiannya Rasulullah? Ya, halak. Ya. Waqad halak, hancur ya Rasulullah, hancur, rusak ya Rasulullah. Rasulullah, kenapa? Ya. Nah, itu suara iman. Jadi itu yang dimaksud babul muzakarah. Ya. Konsultasi katakan kepada Rasulullah, datang untuk mengakui segala kekurangannya, kelemahannya, untuk disucikan, untuk dibersihkan. Nah, ini pada marhala kedua itu makin terasa dan merasakan secercah cahaya seolah-olah pelita di dalam hati yang membedakan hak dan batil. Baru kerasa, ya Allah, dulu salah, yang begini yang benar, begini yang benar. Ah, itu mulai hati itu ya, menerima cahaya, tempatnya mulai bersih. Ya. Wahzar antazunna annahu nurun jasmaniyun yudhi'u li'ainaika zulmatan. Dan hati-hati, janganlah kamu menyangka itu cahaya yang bersifat fisik, yang menyenari ya, dua matamu dalam kegelapan. Bukan begitu lagi zikir, terang. Saya melihat cahaya yang gelemak. Nah, itu halusinasi. Enggak ada cahaya gelemak, enggak ada. Ya. Au annahu syu'aun, atau su'a, secercah cahaya yang akis, yang terpantul alal mar'iyat, ya, di pada sesuatu yang dia lihat. Pataroha, maka dia melihatnya, lami ahwadiha, kilatan yang jelas, kama yazunnu juhala,
seperti yang disangka oleh orang-orang bodoh. Wa yatamanna al-musa'wadzun, dan ini yang diangan-angani oleh orang-orang perdukunan, ya, wa yuhkal qussas wa yahkil qussasun, dan yang diceritakan oleh orang pendongeng. Ya, ini redaksi ini memang saya tulis berdasarkan reality, cerita Wali Songo langsung nembus cahaya di sini ketika malam-malam tapa gelap-gelap, buat keluar cahaya di film. Ya, ada juhala, ya, bodoh pakai dot itu, bukan pakai dal. Bukan itu, cahaya nur, nurul iman, nggak ada bendanya. Ya, tiba-tiba terbersit dalam pikirannya, dalam hatinya, ya, merasa salah dan merasa kurang. Bukan orang lain yang dilihat, dirinya. Ya. Bukan untuk memperlihatkan, wah ini orang salah, ini orang jelek, ini orang, bukan. Ya. Kasap-kasap tuh kasap dirinya. Kalau orang mah kagak perlu jadi wali, emang kasap baik udah ngelihat orang mah. Lihat orang itu jelek buat, padahal mah jelekan kita sama dia. Ya, enggak kekasap kalau dewek mah, kalau orang mah kekasap baik udah. Makanya kasap itu adalah dirinya sendiri. Ya. Wa inna ma yatamassalu hadzal nuru bi harakatin dafi'atin ilallah. Nah, cahaya ini yatamassal. Apa yatamassal itu? Cahaya ini diperankannya di mana? Dalam gerakan, dalam satu gerakan yang mendorong dia untuk Allah. Tiba-tiba orang yang mendapat sifat-sifat mulia ke hatinya, nur, cahaya, ini yang mendorong dia untuk terus lurus kepada Allah. Kalau tidak, maka kita pikiran khusyuk untuk Allah, tidak bisa. Tapi ketika ada cahaya itu yang dafi'ah, yang mendorong untuk Allah. Bahkan seolah-olah seperti misalnya di atas air, seperti dia berada dalam sampan dan diarahkan sudah. Ringan ketika itu melakukan ibadah, karena bukan pikiran kita yang melawan nafsu dan mengangkat tubuh untuk melakukan ibadah, tapi nur. Makanya saya mengumpamakan, ada orang perempuan masakin suami, ya, nyuci untuk suami, ngebersih rumah untuk suami, nemenin tidur ke suami, tapi dengan penuh cinta. Cinta itu yang mendorong. Ya. Cinta itu yang mendorong. Nah, kalau nggak cinta, berat banget. Mungkin masak juga diludahin, mampus lu, bekas ludah gua, katanya gitu. Iya, campurin apa baik tahu. Ya. Bisa jadi perempuan begitu. Ya. Allah. Itu nur yang membuat dia terus wasyaukun atau kerinduan ila zikri, untuk terus ingat. Nur itu yang bikin dia ingat. Itu namanya zikir itu di hati. Kalau ucapan itu sebetulnya sedang membereskan akal yang apa baik. Ya, lagi sholat gak mikir baik, makanya zikir. Ilallah, la ilaha illallah, la ilah. Itu pikiran apa akal itu semakin tenang. Terus. Nah, kalau yang zikir yang sebenarnya adalah dari nur itulah yang tumbuh kerinduan kepada mengingatnya. Wa unsun bihi, dan nyaman tentram bersamanya. Maka mereka kalau tidak ada tempat, tidak ada Allah, nggak mau di situ. Bagaimana tempat nggak ada Allah? Tidak menghadirkan di situ ada Allah sehingga dia beradab. Nggak mau di situ. Kemudian dafi'atun ilallahi wa syauqun ila dzikrihi wa unsun bihi wa tarhun likulli ma siwa, dan
melempar, membuang kepada segala sesuatu selain Allah, tidak mau. Wa Syaikh Dhunnun yuwaddih dzalika fi qaulihi, dan Syekh Dhunnun menjelaskan perkara itu dalam perkataannya, al-unsu billahi nurun sati'un wal unsu bil khalqi ghammun waqi'un, katanya. Tentram bersama Allah itu cahaya yang memancar, sedangkan unus bersama orang itu ghammun waqi', keteduhan yang pekat. Orang nyamannya pengennya sama orang aja, itu gham. Ya. Itu makanya kata Nabi, karena ja'al islamu bada al islamu ghoriban wa sayakunu ghorib tubalil ghoraba. Islam dulu datang orang melihatnya asing, ya, asing, dan nanti akan kembali asing. Maka beruntunglah orang yang asing, ya, beruntunglah orang yang asing. Artinya tidak memiliki apapun dan tidak dimiliki oleh apapun, tidak dikuasai, tidak menguasai siapapun dan tidak dikuasai oleh siapapun. Wal imamu Ibn Athaillah Sakandari yuhadziru man balaga hadhil marhalah an yahbita minha aw yartadda anha wa awla bihi an yalzimaha bal yatasallaq ila ma fawqaha fayaqulu al intiqalu min halin adna ila halin a'la huwa al marju amma ar-ruju' min a'la ila adna fa huwa inhitatun min al himmatil aliyati ila darajati daniyah. Kata Imam Ibn Atha memperingatkan orang yang sudah sampai marhalah kedua ini, diperingatkan agar diperingatkan untuk tidak turun atau tidak kembali. Man balagha an yahbut, jangan sampai turun, ya, atau jatuh. Yang paling utama dia senantiasa melazimkan di situ. Paling kurang dia lazim tetap di situ, bahkan meningkat kepada yang atasnya. Maka Imam Ibn Atha mengatakan berpindah dari hal adna, dari keadaan yang rendah kepada keadaan yang luhur, itulah yang diharapkan. Adapun mundur dari atas ke bawah itu berarti jatuh dari himmah aliyah kepada darajatu daniyah, himmah yang luhur kepada derajat yang hina. Ya. Ibadah ini adalah untuk Allah. Jika dia turunkan untuk selain Allah, berarti dia jatuh dari yang luhur kepada yang bawah. Ngapain istri melakukan sesuatu untuk suami? Ngapain? Ya. Mending ganteng suami, jelek suaminya ya. Ya. Tampangnya doang dulu berani mula-mula sebelum kawin, pas sudah jadi laki lah pengecut genengan. Ya mula-mula doang kelihatannya pinter banget, pas sudah jadi laki lah jadi goblok, emen laki gua. Itu mata perempuan begitu melihatnya itu. Padahal kita masih pinter ya. Di mata dia udah goblok baik pas sudah jadi laki. Ya, itu jika kita melihat dia seperti itu. Ya perasaan laki malah gua kagak berubah, perasaan masih pintar dari dulu. Ternyata istri kita ngelihatnya berubah. Pinteran dia sama lu mah bang, lu mah goblok genengan katanya gitu. Ya Allah. Ya. Nah maka jika kita melakukan sesuatu, melihat orang atau katakanlah suami istri, berarti ya kita merendahkan perbuatan baik kita untuk sesuatu yang hina. Ya. Kenapa? Karena kecewa. Karena kita pengennya orang baik dengan kita. Orang terkadang mungkin buruk. Terus ngajok gua berbuat baik sama dia. Tapi ketika untuk Allah, ya tidak. Meskipun mereka menghinanya, tapi Allah akan terus menjadi temannya.
Makanya kita berteman pun dengan orang yang jika kita melihatnya maka melihat Allah, atau dengan ungkapan berteman dengan orang yang senantiasa menunjukkan dan mengingatkan kita untuk terus kepada Allah, karena jika teman itu tiada, Allah yang menjadi wakil kita, Allah yang menangani tanpa sebab, tanpa ada orang itu. Kan kita kita memerlukan Allah menangani kita, melindungi kita, maka ada jelmaannya, ya kan? Allah memberi rezeki, ada jelmaannya. Allah memelihara, ada jelmaannya. Nah, ketika kita memang melakukannya untuk Allah, ketika dia tidak ada, maka tetap Allah menangani kita tanpa jelmaannya. Maka banyak kisah-kisah seorang yang jujur dalam berjalan menuju kepada Allah, ya, jujur, belum sampai kemudian wafat gurunya, ya, dan dia tetap dalam pemeliharaan Allah, sehingga dia bertemu seorang pembimbing yang baru kemudian. Kisah-kisah itu selalu seperti itu. Mereka para aulia, untuk menjelaskan bahwa sebenarnya Allah yang melihara, bukan dia. Kan kisah itu sama siapapun orangnya, karena Allah lah pada hakikatnya yang memelihara. Wa aswa'us salikin hazzan man lam yastamir wa lam yad'ab. Ya, panhatta min marhalati tahliyah wa raja'a ilal marhalati ula marhalati takhliyah. Seburuk-buruknya salikin nasibnya adalah orang yang tidak berlangsung, tidak tekun, tidak terus, kemudian jatuh dari marhalah tahliyah dan kembali kepada marhalah yang pertama, yaitu marhalah takhliyah. Wa hadza asbahu bihali rajulin wasafahu sa'ilun li Syekhil Akbar Ibn Arabi bi annahu hajja wa atamara thumma 'ada ba'da hajjihi la yusalli wa la yasum bal ya'til munkir bal ya'ti al munkar barubbama ajabu bi annahu asqata anhu al fariidah ma dama qad addaha walakin sufiyatu yaquluna ya wailah laqad an hatta ba'da ma halaqa wa taradda ba'da ma tasallaqa. Ini serupa dengan keadaan seorang yang digambarkan oleh orang yang bertanya kepada Syekh Al-Akbar Imam Ibnu Arabi, di mana orang itu dia ceritanya bahwa dia haji dan umroh, pas kembali dari hajinya enggak sembahyang, enggak puasa, bahkan dia melakukan kemungkaran. Ya, boleh jadi mereka menjawab, ya, orang-orang akan menjawab para ulama, oh sudah gugur kewajibannya kalau udah nunayin, kalau udah ada ngelaksanain, kan udah kalau bahasa fikih. Tetapi orang sufi menjawabnya, celakalah dia jatuh dari setelah dia terbang, ba'da mahalaqa, dia jatuh setelah dia terbang, wa taroda, dia tersungkur setelah dia naik. Kan haji kan naik, pulang-pulang berarti dia jatuh. Maka itu sebab membangun itu mudah, memelihara yang susah. Maka di dalam tarekat yang perlu guru itu pada langkah kedua. Ya, meskipun langkah pertama dia sudah melamarnya, langkah kedua sangat memerlukannya. Ya. Maka orang ketika pertama takhalli, dikasih zikir, disuruh mujahadah sendiri. Ketika dia sudah betul berjalan, baru langkah kedua. Di situ aja nggak jalan-jalan. Ya, apabila sudah dengan otomatis kalau dia sudah melakukan haus, pengen minum, itu disebut masyrab. Nah, kalau orang nggak jalan-jalan kan nggak haus, maka nggak mencari minum. Ya, maka tidak setia, bahkan longgar kesetiaannya kepada guru. Pertanda dia tidak haus, dia tidak berjalan. Nah, otomatis. Tidak ada yang mengerahkannya dengan kata-kata, yang merintahkannya tidak kata-kata, semua bil isyarah. Dia menangkap makna itu dari suara hatinya. Ya, karena seorang mursyid bukan sosok tubuh, tetapi sosok ruh. Ya. Wa huwa nurullah, yaitu cahaya Allah. Wala makanat hadhil marhalatu marhalatal a'mali fa inna simaraha muhaqqaqatun la mahalah. Marhalah yang kedua ini, marhalah ini adalah marhalah amal. Nah, coba bagaimana marhalah amal tuh?
Makanya Imam Abu Hanifah berkata kepada Siri Daud At-Ta'i, begitu udah kelar ngaji, hana waktul amal ya Daud, idhab ila Khubaybil Ajami. Waktu tahliyah, tahliyah. Karena ketika pengisian hikmah itu perlu kepada sambungan rohani, yaitu syayikh. Nah, orang dulu ketika ngajar itu udah ada tazkiyah, udah ada takhalli, sudah ada tazkiyah, sudah ada. Ya, ngaji tamat nafsu bersih, baru idhab. Ya, hana waktul amal, sekarang datang waktu amal. Kenapa? Orang sufi memandang kalau amal zahir itu belum beramal, tapi jika sudah ada penyertaan batin baru mulai beramal. Ya. Nah, maka jika marhala ini adalah marhala amal, maka buahnya muhaqqaqah, maka buahnya teraih, tidak mustahil. Wa ayatul Qur'ani mutawafiratun ala tabsyiri bihadihi thimar. Ayat-ayat Al-Qur'an penuh dengan berita gembira tentang buah ini. Wa min hadhil ayati qauluhu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad demi kami, maka kami akan menunjukkan ke mereka jalan-jalan kami. Wa qaulu wa allau istaqamu ala tariqati lasqainahu ma'an ghadaqa. Jika seandainya dia istiqomah di atas jalan ini, maka kami akan berikan minum air yang penuh, yang melimpah. Ya. Wa yuwaddih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi thimar. Nabi juga menjelaskan, apa kata Nabi? Man amila bima alima 'allamallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang dia belum tahu. Jadi ada ilmu yang dengan kasbi lalu diamalkan. Nah, masa amal ini adalah amal yang dibetulkan untuk Allah, maka dia menuai buahnya. Tetapi kalau tidak amal ibadah, ya, semua perbuatan baik tidak diperuntukkan untuk Allah, maka tidak ada buah yang dipetik. Untuk rohani, ya, untuk pembangunan tahalli, ya, untuk baqa, untuk kekal dengan sifat mulia ini, ya, maka dengan demikian marhalah kedua ini mulai sangat perlu kepada guru. Ya, wajibnya di marhalah ketiga nanti. Yang keempat, maqamun nihayah. Nah, ini maqam terakhir. Saya sengaja membuat istilah pertama marhalatul bidayah, yang kedua darajatul wasatiyah, yang terakhir maqamun nihayah. Ya, karena sepatutnya maqamul bidayah, maqamul wasatiyah, maqamun nihayah, atau marhalah bidayah, marhalah. Ya, saya cuma ingin mengatakan bahwa istilah itu sama aja semua. Ya, namun pilihan ini juga berdasarkan kebanyakan orang menyebut ketika di akhir maqam, ketika di awal darajah, di tengah darajah, ketika di pertama marhalah. Karena marhalah itu kan rohala, pergi, derajat kan meningkat, maqam tetap. Jadi tetap berdasarkan judrun lughawiyin, ya. Judrun lughawiyin, akar makna bahasa, ya, itu tepat, meskipun terkadang semuanya disamakan, ya. Karena bahasa itu tergantung maknanya, tergantung ketika dia tersusun dengan kata-kata lain, maknanya dibatasi oleh konteks, oleh siyak, ya, oleh yang menggiring dia kepada makna itu bahasa. Namun tetap mereka punya istilah yang
istilah yang muktabar dan didukung oleh dalil-dalil bahasa. Ya. Maqamun nihayah. Fa idza qadara lis-sa'ir fil manzilatil wusta an yartahila ila manzilatin a'la faqad balagha makanal wasil wa huwa maqamun nihayah au marhalatat tajalli wal wusul. Jika seorang syair mampu berada di kedudukan pertengahan, ya, maka dia mampu untuk pergi kepada tingkat yang lebih tinggi, kepada manzilah yang lebih tinggi. Nah, kalau sudah begitu, maka ia telah sampai kepada tempat al-wasil, tempat orang yang sampai, yaitu maqam nihayah atau marhalah tajalli atau marhalah zawalil hiss. Hilangnya apa? Hilangnya perasaan fisik, hilang. Ya. Itu zawalul his, itu hilangnya hissiyah. Jadi murni pandangannya pandangan batin. Hampir tidak ada prediksi pandangan zahir. Ya. Wa tajarrudin nafsi. Dan ini nafsu yang tajarrud, yang bersih. Ya. Wa martabatu suhudil haq bil haq, dan martabat menyaksikan Allah dengan Allah. Ini semua istilah saya kumpulin di sini. Ya. Walaysat hunaka ibaratun tuhaddu hadhil marhalatu au tuhitu biwasfiha. Di sana tidak ada lagi satu ungkapan yang untuk memberikan batasan makna marhalah ini atau meliputi deskripsinya. Artinya gambaran yang meliputi, tidak ada. Wa kullu ma ya'rifu as-salikuna anha lamahati bawaraqi anwaril qurbi minha. Apa yang diketahui oleh orang salik tentang itu hanyalah lamhah. Apa? Lamhah itu adalah kilatan. Lamhah itu Allahumma shalli. Kalau kita itu kelihatan sekelebat gitu. Lamhah itu kelebat. Apa bahasa Indonesianya kelebat? Kelebat, kilatan cahaya dekat. Apa? Sekilas. Iya. Lamhat itu sekelebat, kelebatan itu lamhah. Ya, bawarik itu kilat, cahaya dekat. Umpama begini, kenapa dikatakan, ya, kenapa di dalam tasawuf itu di dalam tasawuf itu disebut makomat. Ya, kemarin saya terangkan karena itu umpama perjalanan fisik, bahwa kita berjalan ke satu tempat, kita mesti menghitung, ya, perjalanan itu berapa kali tiang listrik misalnya. Berapa kali stasiun, berapa kali terminal, ya, sebagai tanda untuk dekat. Nah, kita dekat kepada Allah itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan bertambahnya sifat-sifat mulia. Itu dekat. Ya. Makin dekat, makin bertambah, makin dekat, makin tambah, makin dekat, makin tambah, makin. Nah, kalau kita misalnya ke satu tempat, udah terminal terakhir, kan kelihatan, anunya. Nah, itu lamhah bawarik anwaril kurbi. Kalau udah mau sampai ke marhalah ketiga terakhir, udah kelihatan, ya Allah. Nah, di situ ibaratnya nggak bisa ngomong. Ya Allah, kita cerita baik dari awal, entar di sana begitu sampai bengong. Kalla lisanu, nggak bisa diceritakan. Ya, itu yang makanya disebut lamhat. Ini lamha ini adalah apa tadi? Udah bahasa Betawi ya. Kelebat, kilatan cahaya dekat. Ya, ngeblebat, bukan kelebat lagi, ngeblebat. Ya.
Makanya saya dulu pernah mengilustrasikan, ruh kita ini kan pernah hidup di alam hakikat sebelum kemudian dikeluarkan di bumi ini dan dibungkus oleh jasad. Setelah itu lupa. Itu lupa sampai apa ya? Sampai lupa banget itu karena tubuh. Itu. Nah, maka ketika orang kembali kepada asal, maka mesti dilaparkan. Itu sebab lapar itu asal. Ya. Kita lapar dikembalikan ke asal. Boleh jadi ada dominasi rohani. Ya, itu sebab orang sufi mengatakan ma akhadna hadzal ilma minal qili wal qal walakin akhadna minal ju'i wa suhbati ahlil kamal, katanya. Tasawuf ini bukan diambil dari membaca berbagai pendapat, tetapi dari lapar. Ya, artinya lapar itu sebuah nama depan melawan hawa nafsu. Saum, ya, mujahadah. Ya, dasar awal banget itu ju. Ya. Nabi pun berkata, "Fadhiqu majariha bilju, majarihi bilju." Sempitkan jalannya nafsu dengan lapar. Ya. Allah. Payah duhum zalika ila sair, maka terus dia membawa mereka seiring jalan menuju untuk berjalan. Payah duhum itu maka salik ini terus berjalan seiring dengan cahaya itu, artinya terus di mana cahaya itu maka dia ikuti untuk berjalan cahaya itu. Wa yusammihi ahlu tasawuf, orang sufi menamakannya usulan. Marhala ini adalah marhala sampai, atau ihsanan, sampai ihsan, atau fanaan, sampai fana. Wa yulaqabu wa yulaqibuna ahla hadhil manzilah bi ahlil irfan, dan digelari orang yang di kedudukan ini adalah ahlil irfan, ma'rifat. Ya. Wa fi hadzal maqam yakshiful ghita, yaksiful ghita. Di tempat ini tersingkap tutup. Tutup itu apa? Tubuh tersingkap, tidak lagi dihalangi oleh jasmani, nafsu, syahwat. Tidak. Apa yang dia lakukan tembus sudah ya kepada Allah, bukan tembus kemana, artinya sudah tidak lagi dominasi nafsu, tetapi dominasi cahaya rohani yang ada dalam dirinya. Dia seorang Rabbani, seperti yang disuruh oleh Al-Quran, kunu Rabbaniyin. Seorang Rabbani, bukan maddiyin, bukan seorang materialisme, tetapi seorang Rabbaniyah yang serba Tuhan. Itu. Itulah tersingkap kita. Ya. Semua yang dilakukan apabila ada kecenderungan nafsu terus kerasa kesingkap. Ya. Tersingkap. Makanya diumpamakannya seperti orang sedang satu sama lain suka. Orang kalau dua-duanya demen kan kesingkap baik. Ya, enggak ngomong kayak. Ya, kesingkap. Matanya ngelirik, dia ngajak jalan itu, katanya itu. Dari mana? Tadi matanya itu lihat. Enggak ada kan tulisannya. Bagaimana cinta kepada Allah? Ya. Nabi di luar sedang terjadi hujan, kilat, petir, geledek. Ya, Nabi di dalam rumah, di rumah Sayyidatuna Aisyah ketakutan. Ya, duduk sini jalan, pindah lagi duduk jalan, merah mukanya. Sayyidatuna Aisyah tahu. Ya, artinya Nabi
takut akan apa yang terjadi di luar. Akhirnya ditegur gitu. Ya kenapa ya Rasulullah, engkau adalah orang yang tidak akan pernah terjadi makruh padamu, engkau orang yang diampunkan sebelum dan sesudahnya. Apa jawab Nabi? Aku takut apa yang gemuruh terjadi di luar itu adalah murka Allah kepadaku. Kita mau orang ngerasa pisan. Ya, begitu digeledek buset. Ya. Kali nyebut mah ya. Allah, ada aja itu ya. Dipoto, mau di upload apa mau ya, ada aja kesempatan orang ya, tidak mengambil iktibar ya, tidak mengambil iktibar pelajaran. Wa yatahaqqaqul imdad, meraih madad rohani. Karena begini, ini istilah ya. Ketika Allah menciptakan wujud zahir, itu namanya ijad. Sudah ada wujudnya zahirnya tuh. Lalu kemudian Allah turunkan lagi untuk kerohaniannya namanya imdad. Dalam tasawuf istilah imdad ini tadi sifat-sifat mulia. Ini kalau dia tubuhnya dilakukan ibadah untuk Allah, maka datang madad. Makanya orang sufi ketika berzikir tiba-tiba teriak madad gitu. Artinya mohon ya Allah karuniakan ke rohani aku sifat-sifat mulia. Lalu disebut madad Abdul Qadir, madad. Kenapa Sidna Abdul Qadir? Ya, itulah sosok yang di dalamnya terdapat cahayamu. Gitu. Nah, ini adalah satu bahasa mahabbah, bahasa hub ya. Gitu. Kemudian wa huwa allazi la yunalu bihilatin. Nah, maqam ini, irfan ini, wusul ini, fana ini, ihsan ini, madad ini tidak dapat dicapai dengan hilah. Apa hilah? Trik tipuan, tidak dapat. Ya, nggak bisa dengan hilah, tidak. Kita mendapat pembangunan rohani, pembentukan kepribadian jiwa ini, itu adalah bayaran dari Allah ketika kita melakukan amal ibadah untuk Allah. Sehingga ungkapan ringkasnya begini yang diungkapkan oleh orang sufi, kun abdan li akun robban lak. Kun abdan li, jadilah hamba untukku. Akun robban lak, aku akan menjadi Rob untukmu. Artinya sifat rububiyah akan masuk ke dalam dirimu setelah engkau persembahkan ya ibadah untukku. Nah itu tidak dapat dengan trik untuk mendapatkan itu. Hanya menjadi hamba Allah saja itu mendapatkannya. Misalnya kita datang ke kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wah, kita punya sorban peninggalan waliullah apa begitu. Tongkatnya dari Sunan Bonang. Tasbihnya dari Sunan Kalijaga. Wah, dipakai begini, cincinnya dari ya. Dari apalah sudah, terus di kuburan dia kira itu dengan hilah dia cepat dapat. Kagak. Yang ada blow on. Lillah bas. Tidak ada. Adapun apa yang bekas orang soleh itu mahabbah, bukan kudusiyah. Mahabbah. Kayak ibu, anaknya hilang, lalu bajunya ada. Ibunya dulu. Lah kalau dikasih ibu yang lain mau? Lah orang kagak cinta megang asar solihin apa? Jahil. Tidak ada. Ya paling kurang
Ya, ini bahasa paling rendahnya. Kalige apa? Tumbuh cinta. Bukan kalige nanti ini di akhirat menjadi sambar geledek. Itu mah umpan orang seorang sufi kepada orang awam ya, supaya dia dekat dengan. Iya, coba misalnya begini. Kan anak muda, supaya anak muda ini kumpul ngaji, diadain misalnya main bola kambing cup. Kebanyakan apa? Ngambil kambing cupnya, kumpulnya mah kagak. Ya, istilahnya begitu. Ya ini mah kalian dikasih bekas orang soleh supaya dia menarik lah. Kalau nggak demen mah tetep malah. Ya. Makanya ada waktu saya mondok dulu, dia nggak pakai asar orang soleh, langsung Quran ditaruh di perut. Lah iyalah Quran Allah, wah di perut tuh kena keringat, kena apa pada rusak. Dikira dengan taruh Quran taruh di perut dia kemana-mana selamat. Ya. Apa kalau bukan jahil? Kecuali ada mahabbah baru. Ya. Tidak ada khilah apa-apa, tidak ada khilah apa-apa. Ya. Atau dia bikin rumah dekat kuburan wali supaya khilah. Enggak. Atau dia menguasai kuburan aulia. Enggak. Misalnya di Sunan Gunung Jati, ya keluarga mereka menguasai kuburan Gunung Jati, berarti dia telah selamat dari siksa Allah dan kemudian selalu mendapat. Lah, yang ada khurafat, bid'ah. Ya, nggak ada hilah, nggak ada. Ya, sama sekali tidak ada. Atau di Banten misalnya, dah. Mungkin yang dekat dengan kuburan paling tidak beradab kepada aulia Allah. Ya, nggak ada. La yunalu bihilatin wa la yutlab bisababin. Tidak ada sebab apa mau zikir 2 juta, nggak ada. Siwa tarki kulli ghairin, kecuali apa? Selain meninggalkan kulli ghair, selain Allah, udah. Tinggalkan segala sesuatu selain Allah, itu yang mendapatkan ihsan, makrifat, zikir, selesai. Wa adamul iltifat ila asim wala bir, dan tidak menoleh kepada dosa dan taat. Allah, gua berdosa, gua taat, gua berdosa. Lah Allah, jika dosa diampun, jika taat itu adalah anugerah Allah. Kama tabdu fihi fawaidul ma'arif, sebagaimana baru nampak faidah-faidah makrifat. Wa tazhar al-lawaih lisairi wal arif, mulai muncul tadi lawaih itu sama dengan lamhat tuh, kelebatan cahaya untuk seorang syair dan untuk seorang arif. Wal haqaiqul qulub, baru ada hakikat-hakikat di hati, baru terasa dosa terasa, dan dia merasa lemah terasa, dan Allah Maha Kuasa, dan merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah, baru terasa. Bahwa hibatun minallahi ta'ala, ini anugerah dari Allah lil mahbub, kepada orang yang dicintainya. Anugerah, enggak ada sebab upaya, enggak ada trik, enggak ada. Gua kali kalau ngurusin kubur wali, udah gua yang dapat. La. Yang ada khurafat. Wala tanfa'uha balwa, dan juga tidak dapat ditolak oleh bala musibah, dan tidak dapat direalisasikan oleh dakwah. Nafsu itu tidak dapat ditolak karena kita sering sakit, atau hakikat itu, cahaya itu, marifat itu kita bisa dengan ngaku-ngaku, saya mah nggak bisa. Atau dia sakit mulu, akhirnya ya hilang dosanya, kalah nafsunya, lalu jadi wali. Tidak. Murni lakukan ibadah dan amal baik untuk Allah, dan Allah kasih ma'rifat. Enggak ada jalan lain. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.